Ini adalah video lanjutan materi karawitan. Pada video ini akan membahas teknik bermain instrumen. Pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa video pembahasan. Pada bagian pertama ini akan membahas instrumen pamangku iromo, yaitu ketuk kempiang, kenong kempul, dan gong. Ketuk dan kempiang. Ketuk dan kempiang merupakan instrumen yang hanya memiliki nada tunggal. Ketuk slendro bernada ro, sedangkan pelok bernada nem atau terkadang ada yang bernada ro. Kempiang slendro bernada ji dan pelok bernada nem satu oktav di atas nem ketuk. Permainan kempiang akan beriringan dengan ketuk, namun ketuk dapat berdiri sendiri tanpa kempiang pada permainan dengan irama yang cepat. Cara memainkan kempiang adalah ditabuh dan langsung dilepaskan, sehingga menghasilkan suara yang nyaring. Sedangkan ketuk perlu dipitet atau diredam suaranya, yaitu setelah ditabuh, pemukulnya ditempelkan sehingga suaranya teredam. Cara memainkan ketuk terdapat dua teknik, yaitu cekak atau pendek dan geleter atau panjang. Cekak berarti suara yang dihasilkan pendek, yaitu setelah ditabuh lalu dipitet. Teknik ini dipakai pada permainan irama cepat, seperti pada lancaran, sampak, serpekan, dan ayak-ayak. Teknik yang kedua adalah geleter, yaitu berarti suaranya yang dihasilkan panjang. Teknik ini dipakai saat irama permainannya lambat, sehingga terdapat ruang yang lebar untuk suara ketuk, seperti pada ladrang, ketawang, gending, bagian inggah. Geleter paling tidak ada dua teknik yang sering dipakai, yaitu doromuluk dan deruk. Doromuluk artinya diawali dengan pukulan ketuk yang jarang, kemudian makin lama makin rapat pukulannya. Sedangkan deruk sudah rapat dari awal. Permainan geleter akan diiringi dengan permainan kempiang pada pola biasa, yaitu kempiang ketuk, kempiang, terus kosong. Suara ketuk geleter tidak boleh melebihi sampai pukulan kempiang. Pola ketuk kempiang seperti ini sudah pernah dibahas pada pengenalan jenis gending. Namun, selain pola tersebut, juga terdapat pola ketuk kempiang salahan. Pola salahan adalah pola yang dipakai sebagai tanda gong gede akan dibunyikan. Pola salahan ini adalah seperti berikut. Pada dua gotro menjelang gong, pada sabetan atau ketukan ketiga, kempiang akan bernilai setengah ketukan. Kemudian, diikuti ketuk dengan setengah ketukan juga, kemudian kosong setengah ketukan, lalu ketuk lagi setengah ketukan. Dan pada gotro gong gede, seperti pola biasa lagi. Sehingga pada permainan ladrang, pola ketuk kempiang akan menjadi seperti berikut. Pada permainan ketawang, di mana setiap 4 gotro adalah gong gede, maka pola salahan dapat dipakai untuk gong gede pada baris terakhir saja. Kenong. Kenong tidak perlu dipitet, setelah ditabuh langsung dilepaskan, sehingga bunyi yang keluar akan nyaring. Ketika irama cukup lambat, maka pukulan kenong akan sedikit meleset dari ketukan balungan, sehingga pukulan kenong akan telat sedikit. Terdapat 8 teknik dalam permainan kenong, yaitu kenongan ancer, kenongan tuturan, kenongan plesetan, kenongan kempiung, kenongan niter, kenongan ganter, kenongan nibani, dan kenongan goyang. Kenongan ancer adalah teknik yang sering dipakai, yaitu nada yang ditabuh sama dengan nada balungan. Kenongan tuturan. Tuturan artinya menuntun atau memberitahu, sehingga kenong tuturan adalah pukulan kenong dengan nada terakhir pada gotro setelahnya. Contohnya adalah seperti berikut. Pada contoh tersebut, kenongan pertama dan ketiga, nada kenong sama dengan nada balungan. Artinya, teknik yang dipakai adalah kenongan ancer. Dan kenongan kedua, nada kenong adalah nada terakhir dari gotro setelahnya. Artinya, teknik yang dipakai adalah kenongan tuturan.
Pada contoh tersebut, kenongan pertama dan kenongan kedua memiliki balungan yang sama, sehingga dengan adanya kenongan tuturan akan memudahkan pemain lain mengetahui posisi permainan. Kenongan plesetan merupakan pukulan kenong dengan nada setelahnya yang berulang. Contohnya seperti berikut. Karena setelah kenongan terdapat nada yang berulang, maka dipakai kenongan plesetan. Kenongan kempiung. Perlu dipahami dulu arti kempiung. Kempiung adalah nada harmonis dengan jeda dua nada. Mari lihat nada berikut. Contoh nada G. Kemudian diberi jeda dua nada, dan nada kempiungnya adalah mo, sehingga nada G memiliki nada kempiung mo. Untuk nada ro, kempiungnya adalah nem, dan seterusnya. Untuk pelok, nada pi dan ji memiliki kedudukan yang sama. Begitu pula dengan nada lu dan pat. Istilah lain selain kempiung adalah gembyang. Gembyang artinya nada harmonis dengan selisih satu oktav, yaitu nada ji dengan nada ji atasnya, nada ro dengan nada ro atasnya, dan seterusnya. Sekarang kembali ke topik. Kenongan kempiung adalah teknik kenongan dengan mengambil nada kempiungnya. Tujuannya adalah memberikan rasa atau suasana sesuai patetnya. Telah dibahas mengenai nada yang ditekankan pada setiap patet di materi pertama. Contohnya, untuk pelok limo, maka nada yang ditekankan adalah mo. Sehingga pada contoh ini, posisi kenong berada di nada G, yang mana kempiung dari G adalah mo. Sehingga untuk mendapat suasana patet limo, maka kenongnya memakai nada mo. Kenongan nitir, yaitu teknik yang dipakai dalam permainan sampak. Kenong bermain 2 kali lipat balungan dengan nada yang sama untuk setiap gotro. Nada yang dipakai adalah nada selehnya atau dong gedenya, atau nada terakhir dari gotro tersebut. Kenongan ganter, yaitu teknik yang dipakai dalam permainan serepekan. Pukulan kenong berada di setiap sabetan balungan, dengan nada yang sama mengikuti nada seleh pada setiap gotronya. Kenongan nibani, atau disebut juga dengan kenongan kerepan, yaitu teknik yang dipakai dalam permainan ayak-ayak dan kemudo. Pukulan kenong berada di setiap dong dengan nada mengikuti nada selehnya pada setiap gotro. Kenongan goyang atau disebut juga dengan kenongan sungsun merupakan teknik yang hanya dipakai di irama dadi permainan gending pamijen atau gending khusus yang berbentuk ladrang, antara lain ladrang surung dayung pelok 6, ladrang lengker pelok 6, ladrang sobrang bedayan pelok barang, dan ladrang kuwung pelok barang. Merupakan gaya permainan dengan mengulangi pukulan kenong setelah kenongan pertama dan kenongan kedua. Pola kenongan goyang seperti berikut. Setelah kenongan pertama dan kedua, kenong kembali ditabuh setelah sabetan atau ketukan yang ke-1,5 dan sabetan yang ketiga. Coba perhatikan contoh ladrang surung dayung pelok 6.
Kempul. Kempul perlu dipitet setelah beberapa saat. Cara mitet kempul yaitu dengan memegang pada bagian tonjolannya dari depan atau juga bisa dari belakang. Teknik permainan kempul yaitu kempulan ancer, kempulan plesetan, kempulan kempiung, dan kempulan monggangan. Untuk kempulan ancer, plesetan, dan kempiung sama seperti pada penjelasan pada kenongan. Kita langsung bahas kempulan monggangan. Kempulan monggangan adalah teknik yang dipakai hanya untuk gending pamijen atau gending khusus, yaitu seperti ketawang sebuah kastowo pada bagian ompaknya. Pada bagian ompak, kempul dibunyikan sesuai dengan nada balungan. Kemudian lanjut gong. Gong ditabuh tanpa dipitet. Teknik permainan gong ada dua, yaitu gong ngepas dan gong gandul. Gong ngepas yaitu pukulan gong tepat pada pukulan balungan, sehingga gong dibunyikan bersamaan dengan balungan. Sedangkan gong gandul yaitu pukulan gong tidak tepat pada ketukan, yaitu diberi sedikit jeda. Gong gandul dipakai seperti pada saat suwo atau permainan berakhir. Seberapa jeda pukulan gong sesuai dengan perasaan yang menabuhnya. Itulah teknik permainan instrumen pamangku iromo. Perlu diketahui bahwa terkadang dalam satu set gamelan, kenong maupun kempul tidaklah lengkap. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dipakai nada pengganti dari nada yang tidak ada. Nada pengganti sesuai dengan patat dari gending. Untuk pelok bareng maupun manyuro dapat menggunakan nada 6. Untuk pelok 5 dan selindro songo dapat menggunakan nada mo. Pelok 6 dan selindro 6 dapat menggunakan nada ro. Sekian materi kali ini. Pada video selanjutnya akan melanjutkan pembahasan mengenai teknik bermain instrumen.